hadirnya sudah membawakan masing-masing satu ember pengunjung. Di mana satu ember ini berisikan potongan ikan-ikan segar sebanyak 25 kilogram. Jadi kakak penyelam ini sekali memberikan makan, sekali masuk atau sekali menyelam itu bisa menghabiskan kurang lebih 50 kilogram potongan ikan-ikan segar. Dan ternyata pengunjung 50 kilogram dalam sehari yang penuh saja tidak cukup dikarenakan dalam sehari yang penuh ikan-ikannya diberi makan sebanyak 2-3 kali dalam sehari. Dan itu bisa menghabiskan 100-200 kg potongan ikan-ikan segar yang berisikan ada ikan kembung, ikan tongkol, ikan selar kuning, serta ada baby octopus atau bayi gurita. Oke, tadi kita sudah sedikit kenalan sama kakak penyelamnya, sudah sedikit juga kenalan sama makanan yang dibawakan oleh kakak penyelam pada saat ini. Dimana sudah hadir ya, banyak sekali jenis ikan, ada ikan yang besar, ada juga yang kecil. Di sini pengunjung mau kenalan sama ikan yang besar atau yang kecil dulu? Yang kecil atau yang besar? Yang besar boleh nih, yang bentuk tubuhnya pipi, gepeng dan selalu tersenyum. Ada yang tahu nggak ini jenis dari ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan pari atau ikan teri? Ikan apa? Ikan pari boleh. Ikan apa bang? Ikan apa? Ikan apa? Ikan pari boleh. Kasih. Wah semangat banget jawabannya, ikan pari bukan ikan teri, betul ya. Dimana ikan teri ini kecil, ikan pari ini bentuk fisiknya yaitu pipi, gepeng dan selalu tersenyum. Kita kenalan dulu, ini jenisnya adalah ikan pari kelapa yang memiliki warna abu-abu sedikit kehitaman di bagian seluruh atas tubuhnya. Dan ternyata pengunjung bisa melihat koleksi stingray lainnya terdapat di akuarium nomor 4 yang berisikan koleksi dari ikan pari, yaitu terdapat dari leopard whipray atau ikan pari macan, ada juga jenis dari Japanese cornus ring atau ikan pari hidup pesek. Dan salah satu yang hadir di hadapan kita ini yang memiliki warna abu-abu, ini jenis dari Jenkins whipray atau ikan pari kelapa. Kita kenalan dulu mengenai ikan parinya sendiri. Dimana tadi Kak Gaitsa di awal sempat bilang ya, ikan pari ini selalu disebut sebagai ikan yang selalu tersenyum. They always smile every day. Hidupnya nggak pernah cemberut. Tapi bukan berarti ikan pari ini termasuk atau sebagai spesies ikan yang aman atau jinak bagi manusia. Dikarenakan sejatinya ikan pari atau stingray ini dia termasuk sebagai danger fish atau ikan yang berbahaya pengunjung. Kak Gaitsa mau nanya lagi, ada yang tahu nggak kenapa sih ikan pari disebut atau tergolong sebagai ikan yang berbahaya? Ada yang tahu nggak? Kenapa coba? Coba sebutin kenapa. Boleh nih buat temennya harus bertanggung jawab. Terima kasih. Kenapa? Ekornya atau buntutnya? Ekornya atau buntutnya? Ekor. Ada racun boleh. Sebelah. Terima kasih yang sudah bantu jawab. Betul jawabannya. Karena ikan pari ini di ekornya beracun. Tapi pengunjung nih, Kak Gaitsa kasih tahu yang lebih tepatnya lagi. Jadi ikan pari ini dikenal atau disebut sebagai danger fish atau ikan yang berbahaya dikarenakan dia ini memiliki duri beracun yang mematikan yang terdapat di pangkal ekornya. Jadi bagi para pengunjung yang masih banyak sekali yang mengira yang berbahaya dan mematikan, dari ikan pari adalah ekor atau buntutnya masih kurang tepat. Dikarenakan lebih tepatnya lagi, tadi adalah duri beracun yang terdapat di pangkal ekornya yang disebut juga sebagai serotonin. Dimana apabila duri beracun dari ikan pari ini tertancap atau terkena sebagai di bagian organ manusia seperti lengan ataupun kaki, itu bisa menyebabkan kebas-kebas, bahkan lebih parahnya lagi bisa menyebabkan kelumpuhan. Tapi apabila duri beracun dari stingray ini tertancap pada bagian fatal manusia seperti dada maupun jantung, itu bisa menyebabkan kematian hingga kehilangan nyawa. Dikarenakan pernah ada kejadian pahit pengunjung pada tahun 2006 yang menewaskan seorang pemburu buaya yang berasal dari Australia. Ada yang tahu nggak nama pemburu buayanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya
Robert Irwin, boleh deh aku kasih hadiah, maaf ya. Terima kasih, sama-sama. Wah, tadi kata ibunya jawabnya semangat banget, namanya adalah Steve Robert Irwin, betul. Jadi pengunjung, pada saat itu Steve Irwin ini sedang meneliti pergerakan dari ikan pari macan. Pengunjung bisa melihat koleksi ikan pari macan terdapat di akuarium nomor 4 yang memiliki ciri-ciri corak totol-totol di bagian seluruh atas tubuhnya seperti hewan macan tutul. Jadi kalau pengunjung perhatikan, ikan pari ini berenang dan bergeraknya sangat unik dan berbeda dengan ikan pada umumnya, di mana stingray sendiri ini bergerak dan berenangnya seperti ombak yang berada di perairan air laut. Tapi naasnya, pada saat itu Steve Robert Irwin ini tertancap duri beracun dari ikan pari macan di bagian dada ataupun sekitar jantung, sehingga dia ini tidak terselamatkan atau dia ini kehilangan nyawanya. Di pengunjung saat ini sudah tahu yang berbahaya dan mematikan adalah duri beracun dari ikan pari yang terdapat di pangkal ekornya. Baik pengunjung, tadi kita sudah sedikit kenalan sama ikan pari yang ikannya besar bentuk tubuhnya. Dimana saat ini kita sudah kehadiran sepasang hewan reptil laut yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Kira-kira ini penyu atau kura-kura? Kura-kura atau penyu-penyu? Penyu, betul, yang jawab penyu, betul. Dikarenakan ternyata pengunjung, kura-kura dan penyu ini adalah dua jenis hewan yang berbeda. Dan pengunjung bisa membedakan dari ketiga perbedaan. Perbedaan pertama antara turtle dan juga sea turtle, pengunjung bisa membedakan dari alam aslinya atau habitat aslinya. Di mana penyu ini dia hanya bisa hidup di satu alam pengunjung, yaitu di perairan air laut saja atau di perairan air asin. Sedangkan kalau kura-kura sendiri dia termasuk sebagai hewan amfibi yang artinya bisa hidup di dua habitat, yaitu di perairan air tawar dan juga di daratan. Dan selanjutnya, perbedaan kedua atau perbedaan selanjutnya, pengunjung bisa membedakan dari bentuk kakinya nih. Jelas sekali bentuk kakinya si penyu, pipi, gepeng seperti dayung, ini disebutnya sebagai kaki flipper. Di mana kaki flipper ini berbentuk seperti dayung, memudahkan penyu untuk bergerak di dalam perairan air laut. Sedangkan kalau kura-kura sendiri, bentuk kakinya gimana sih Kak? Kalau kura-kura atau turtle bentuk kakinya, dia ini bulat, pencengkraman dan juga memiliki kuku ataupun jari-jari. Jadi perbedaan dari fisiknya atau lebih spesifik, pengunjung bisa sekali jelas perbedaan dari bentuk kakinya. Dan perbedaan terakhir atau perbedaan ketiga antara turtle dan juga sea turtle, pengunjung bisa membedakan dari tempurung atau rumahnya. Jadi pengunjung penyu ini atau sea turtle, kalau dia merasa terganggu, terusik ataupun terancam, dia tidak bisa mengumpatkan atau memasukkan kepala, lengan hingga kakinya ke dalam rumah atau tempurungnya. Dikarenakan di dalam tempurung dari penyu ini sudah banyak sekali berisikan otot-otot dan juga lemak-lemak, sehingga dia kalau merasa terganggu, terusik dari mangsa atau predator lainnya, dia tidak bisa mengumpatkan kepala dan kakinya ke dalam rumahnya. Sedangkan kalau kura-kura sendiri sebaliknya, kura-kura masih bisa sekali mengumpatkan atau memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurungnya. Dikarenakan di dalam tempurung kura-kura ini tidak berisikan otot-otot dan juga lemak-lemak. Oke, tadi kita sudah sedikit kenalan sama perbedaan antara kura-kura dan penyu. Jadi saat ini pengunjung sudah bisa sekali membedakan antara penyu dan kura-kura, dan ternyata di Seaworld Ancol sendiri khususnya karena memiliki dua koleksi biota tersebut. Pengunjung bisa melihat koleksi dari kura-kura terdapat di akuarium yang bertemakan wetland di belakang dari akuarium khusus ikan piranha. Sedangkan kalau penyu sendiri terdapat di akuarium utama dan Seaworld Ancol sudah berhasil memiliki tukik, di mana tukik ini adalah anak dari penyu. Pengunjung bisa melihat tukik terdapat di kolam terbuka. Ada dua jenis tukik, yaitu dari hawksbill sea turtle dan juga green sea turtle atau penyu sisik. Dan saat ini hadir di hadapan kita ini jenis dari hawksbill sea turtle atau penyu sisik pengunjung. Di mana penyu sisik ini adalah penyu tercantik, penyu terindah dan juga penyu terbagus yang ada di dunia. Dikarenakan di dunia ini ada 7 jenis penyu, pengunjung hanya satu yang tidak berada di Kepulauan Indonesia. Oh, sudah pengunjung, boleh kasih lambaian tangan buat kakak
ikan paring dan juga penyu.